Selamat siang sahabat berproses. Siang hari ini kita bakal ngobrolin mengenai toxic family dengan seorang psikolog klinis, yaitu Kak Samantha Ananata, seorang child and family psychologist. Jadi kali ini kita akan ngobrolin banyak hal tentang toxic family. Jadi untuk teman-teman yang punya pertanyaan mengenai toxic family bisa tulis pertanyaannya di kolom chat atau yang ada tanda tanyanya. Teman-teman boleh ajukan pertanyaan di situ. Oke, aku akan invite Kak Sam. Hai Kak. Hai Yohana, selamat siang. Selamat siang. Aku panggilnya Kak Sam atau Kak Sam? Bebas, Kasam, Kasem, sama aja. Oke, aku panggil Kak Sam aja ya. Kak Samantha aku Boleh. panggil Kak Sam. Oke, Kak Sam apa kabarnya? Sekarang di mana ini Kak? Sekarang di Jakarta, lagi di Jakarta. Oh, baru baru nyampe Jakarta. Udah dari Agustus ya, cuman urusannya belum selesai-selesai, jadi masih di sini. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi teman-teman mungkin banyak yang udah tahu Kak Sam sendiri siapa. Kak Sam adalah seorang psikolog anak dan keluarga. Domisilinya pindah-pindah ya Kak. Kalau yang aku lihat dari Instagram Kakak, kadang di Kadang di Jakarta, Dubai, kadang di kadang Jakarta. di. Iya benar. Oke, kalau di Dubai Kakak praktek juga Kak di sana? Iya, praktek juga. Hmm, Yohana, apa kabar? baik Kak. Berusaha berjuang di tengah pandemi. Ya, benar. Kita semua begitu. Ya. Oke, jadi kali ini kita kan akan membahas tentang toxic family. Mhm. Kenapa sebenarnya kita berangkat membawa topik ini? Karena banyaknya permintaan. Mungkin aku melihat dari beberapa komentar teman-teman atau saran dari Mhm. webinar dan juga chat. Mhm. Banyak sekali yang sebenarnya kondisi, apalagi sekarang ya lagi pandemi, jadi banyak yang kembali atau memiliki hubungan dengan keluarga lebih lama secara intensitasnya ya dibandingkan sebelumnya, mungkin banyak beraktivitas di luar. Nah, sekarang lebih terasa nih dan mungkin banyak hal-hal yang tidak dikenali dari keluarga. Nah, di saat seperti ini jadi tahu dan Mhm. yang banyak yang merasa problem-problem keluarga itu semakin terlihat. Yang dulunya pun mungkin sudah tampak jadi semakin muncul sekarang. Nah, jadi Mhm. makanya kita merasa bahwa pentingnya topik toxic family untuk diangkat. Kalau boleh nanya langsung ke Kak Samantha, mungkin sebenarnya topik toxic family ini kalau dari segi psikologi sendiri, ini keilmuannya memang sudah dari dulu kah disebut dengan toxic family atau masih baru-baru ini Kak? Sebutan toksik tuh masih baru ya, jadi tren baru sebutan toksik gitu. Kayaknya kalau lihat dari sumber-sumbernya sekitar 5 tahun terakhir ini, itu lagi happeningnya banget deh istilah toksik toksik gitu kan. Bahkan tahun 2018 itu jadi kata yang paling populer di Oxford Dictionary. Jadi ada researchnya kan, dalam 1 tahun tuh kata yang paling sering dicari orang tuh apa gitu. Nah, 2018 tuh yang muncul nomor satunya tuh toxic. Oh, Jadi trennya yang paling tinggi ya terhadap toxic ini 2018 itu. hmm. Karena Tapi banyaknya fenomena atau memang karena sedang banyak research tentang itu, Kak? uh, fenomenanya kalau dibilang sudah dari dulu ya, gitu. Udah dari tahun 80, 70 tuh juga udah mulai ada gitu fenomenanya. Tetapi istilah ya, istilah yang tren. Hmm. Kalau dulu kan sebelum ada kata toxic nih disebutnya broken, broken home, broken Hmm. family gitu. Nah ini istilah baru toxic gitu yang sebenarnya sih kalau dari saya kurang setuju ya. Karena eh, emang seracun itukah gitu kondisinya gitu, lebih lebih setuju tuh unhealthy family gitu ya, yang ya memang situasi keluarganya
kurang sehat gitu. Tapi kalau yang sudah terminologinya toksik tuh kayaknya udah berat Mm-mm. Halo, bahwa sepertinya keluarganya udah dikategorikan toksik, padahal sebenarnya belum gitu. Hanya masih di taraf mm, unhealthy. mm-mm. Oke. Tadi Kak Kak Sam sempat ini kayaknya sinyalnya terganggu koneksinya. Tapi oke. Kalau dari segi definisi sendiri, pemaknaan dari toxic family atau unhealthy family itu apa, Kak? Oke, kalau dari definisinya, unhealthy itu berarti ada pola yang tidak sehat di dalam keluarga, gitu ya. Ada banyak sekali macam-macamnya, ragam-ragamnya, dan sekarang sudah semakin bervariasi lagi. Tapi patokannya tetap kalau di psikologi itu tentang pola asuh itu ada 4: demokrasi, otoriter, permisif, sama neglect. Gitu. Nah, yang paling sehat itu yang demokrasi. Di antara yang lain, tiganya itu dianggap kurang sehat. Hmm. Oke. Itu berarti kalau dari segi ini ya, parenting, pola asuhnya keluarga. Mhm. Nah, ini Mhm. eh, aku sebelum ke ciri-ciri dulu deh. Itu kan Mhm. berarti bisa kalau kemungkinan terbesarnya yang menjadi eh, bahasa ininya pelaku lah ya, orang Mhm. yang memulai atau pemicu dari ketidaksehatan itu adalah dari orang tua. Tapi apakah mungkin yang menjadi pelaku dari toxic family itu sendiri adalah anak atau anggota keluarga lain yang ada di dalam keluarga? Bisa, sangat bisa gitu. Jadi prinsipnya kalau keluarga itu organisasinya kan pemimpinnya adalah orang tua. Ya, kepala keluarganya bisa ayah, bisa ibu. Sekarang udah berubah ya, aturan undang-undangnya perempuan boleh jadi kepala keluarga ya. Kalau dulu-dulu kan nggak boleh, sekarang di Indonesia sudah boleh. Jadi baik ayah atau ibu adalah kepala keluarganya. Nah, nanti punya berapa anak. Nah, anak tuh tetap urutannya adalah satu, dua, tiga. Nggak mungkin. Anak ketiga jadi anak ke satu tuh nggak mungkin. Kan sesuai urutan kelahiran. Gitu. Tetapi bisa diberi tanggung jawab, bisa diberi kesempatan. Gitu ya. Misalnya yang nomor satu sudah usianya 15 tahun. Dikasih dedikasi sebagai bendahara keluarga. Dia sekalian belajar cara mengatur uang. Gitu. Untuk urusan makan aja gitu ya. Ini 1 bulan nih dikasih 3 juta misalnya untuk urusan makan satu keluarga. Dia yang nentuin tuh menunya apa, belanjanya di mana, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu bisa gitu karena usianya sudah mampu. Terus yang misalnya usianya 10 tahun, kan sudah bisa ya bersih-bersih rumah. Jadi bagian bersih-bersih rumah gitu. Dia ngatur tuh bersih-bersih rumah gimana gitu. Nah, itu membuat anak jadi berkembang dan mengembangkan life skill-nya. Tapi kebalikannya, kalau tidak sehat, anak nggak berkembang atau berkembangnya ke arah yang buruk, sehingga mengakibatkan gangguan mental atau isu terhadap kesehatan mentalnya anak. Misalnya orang tuanya marah-marah, gitu ya. Terus orang tuanya nggak marah-marah tapi hobi komplain atau pasif agresif, gitu. Pasif agresif seringkali orang suka bingung gitu. Pasif agresif tuh gimana ya? Ditanya terserah, gitu. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, gitu. Terus kalau marah diem lama banget, gitu. Ntar kalau udah baikan aja udah ceria gitu. Kenapa? Nggak mau ngomong gitu. Jadi masalahnya nggak pernah diselesaikan, nggak pernah diungkap gitu. Tapi nanti begitu dia suatu ketika bom waktu dia meledak marah, terus semuanya diungkit tuh yang dulu-dulu apa segala macam. Gitu. Nah ini yang bahaya kalau dilakukan terus-menerus. Apalagi kalau tidak ada kedisiplinan terhadap anak. Terus pengabaian gitu ya. Misalnya anak dikasih uang saku, uang jajan, nih kasih 20.000 gitu. Tapi nggak dirunut gitu. Nih dari mana nih gitu asalnya. Itu termasuk nggak ideal ya. Kan kalau idealnya dikasih 20.000 paling nggak diajak ngobrol kan. Kamu pakai jajan apa aja? Ada yang ditabung nggak dari 20.000 yang dikasih?
masih ada berapa uangnya setelah 1 minggu misalnya gitu. Nah itu kan membantu anak juga memikirkan tanggung jawab. Value-nya ada yang dibangun di dalam keluarga. Kemudian orang tua yang sering sekali mengabaikan. Jadi tidak hadir secara utuh. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Anak nangis, ngapain sih nangis? Udah tenang aja, besok juga bisa. Gitu. Atau anaknya punya gangguan belajar, prestasinya jelek cuma disalah-salahin. Gitu. Kamu gimana sih, harusnya kamu begini, harusnya begini, tapi nggak ada pendampingan. Nggak ada solusi, misalkan harus ada guru les. Kalau nggak ada dananya, kita mau nggak mau kita mendampingi kan. Kita ya belajar dulu untuk jadi guru tambahan anak di rumah. Karena itu tanggung jawab dari orang tua. Gitu. Jadi ada banyak sekali, bahkan kalau Rick Johnson tuh di bukunya dia menyebutkan ada 12 tipe unhealthy parental behavior. Itu. Kalau kayak helicopter parents kan yang terlalu mengatur, controlling gitu ya. Tiger parents juga ada kan. Terus ada orang tua juga yang justru terlalu deket sama anak. Deket banget, jadi nggak ada batasannya, anak nggak tahu figur otoritasnya siapa. Jadi begitu orang tua mau ngasih tahu anak, ngarahin, anaknya udah membangkang duluan, berasa anaknya yang lebih powerful daripada orang tua. Nah itu banyak tuh kondisi-kondisi kayak gini. Kenapa? Karena orang tua belum siap jadi orang tua, masih memiliki banyak luka batin, belum tahu konsep mengasuh, mendidik anak tuh seperti apa. Sehingga pada saat mereka punya anak, mereka merasa, aduh kasihan anakku. Jadi anaknya dikasihani terus. Nah ketika anak dikasihani terus, akan membentuk mental anak adalah korban. Sehingga daya juang anak kan jadi kecil. Aduh kasihan. Yaudah deh bantuin deh, yaudah deh kasih deh. Misalnya ngerjain PR deh. Contoh sederhananya. Orang tuanya yang ngerjain. Aduh PR-nya kok susah banget sih anak TK gitu. Orang tuanya yang ngerjain PR-nya jadi bagus banget. Begitu sampai di sekolah, temen-temennya yang lain PR-nya biasa aja gitu ya. Misalnya disuruh bikin apa gambar gitu, gambar orang gitu. Yang lain gambarnya biasa aja, anaknya bagus banget gitu kan. Gurunya juga, wah ini pasti dikerjain orang tuanya kan. Bukannya dapat nilai bagus, tapi malah disuruh bikin ulang gitu. Sama gurunya kan bisa aja. Atau gurunya juga tipe, ya udah deh asal dikumpulin gitu misalnya ya. Gitu. Ini beda-beda, tiap kasus akan berbeda. Tapi salah satunya adalah poinnya, orang tua selalu menghasihani anak sehingga selalu backup buat anaknya. Termasuk ketika anak berkonflik dengan teman-temannya, orang tua jadi berantem sama orang tuanya. Si anak yang berantem sama anak orang tua tersebut. Jadi rame gitu loh. Padahal itu kan konfliknya anak. Orang tua harusnya lihat dari jauh aja gitu. Lihat pakai kacamata helikopter tuh. Jangan helikopter parenting yang maunya ngontrol gitu, tapi pakai kacamata helikopter dari jauh kita lihat. Oh, anak tuh sebenarnya gimana sih? Situasinya dia waktu berantem sama temennya seperti apa? Saya perlu mendampingi gimana? Saya perlu hadir untuk anak gimana? Nah, ini jauh banget, sangat luas kalau kita bilang toxic sama unhealthy gitu ya. Karena kalau dari banyak ragam yang saya baca gitu ya, istilahnya adalah toxic pengen dijadikan tren lah. Supaya kita nggak bilang broken gitu ya. Broken kan rasanya lebih hancur gitu. Kalau racun kan, ini ada antidotnya nih. Ini loh ada antidotnya gitu. Nah, tapi broken di dalam filosofinya orang Jepang juga ada kintsugi. Gitu. Kalau kamu hancur, kamu di repair lagi pakai emas, kamu jadi lebih cantik, lebih mahal harga mangkoknya atau harga porselennya gitu kan. Itu dari filosofi Jepang gitu. Nah, tetapi kalau kita bilang toksik kan kok racun banget gitu ya. Emang kamu kalau dikasih minuman toksik kamu mau kan belum tentu juga kamu mau gitu. Jadi saya sih lebih prefer unhealthy daripada toksik. Meskipun ada tetap yang toksik banget yang memang kita nggak bisa hindari lagi gitu ya. Misal orang tuanya terlibat substance abuse, obat-obatan, narkoba, ya. Terus adiksi
alkoholik. Ini udah tingkat bahaya semua nih. Ya, di rumah ada KDRT, orang tuanya manipulatif banget, sangat manipulatif. Gitu ya, anaknya nggak dikasih kebebasan, apapun yang anaknya mau, misalnya anaknya udah nyampein, orang tuanya pinter aja gitu. Iya, tapi ntar dibawa kemana, ujungnya tetap anaknya yang harus ngikutin orang tuanya, Oke. gitu. Terus harassment, gitu ya, ada pelecehan yang terjadi di rumah, baik bukan dilakukan oleh orang tua, tapi juga anggota keluarga yang lain, atau siapa yang tinggal di satu atap yang sama. Kemudian abusive juga, attack, selalu menyerang. Jadi anaknya nggak kenapa-napa diserang terus, gitu. Misalnya contoh sederhananya tuh anaknya baru pegang remote TV, lagi free time, dia mau nonton TV, orang tua langsung marah, ngapain kamu? Nah, jadi anaknya hidup dalam kepanikan setiap saat, Hmm. gitu. Kemudian envy, selalu iri sama anak, nggak suka dengan pencapaian anak karena ada isu personal. Misalnya dulu, kamu kok pinter banget sih gitu. Kayaknya ibu dulu waktu sekolah biasa aja gitu. Kamu ngapain sih keseringan belajar misalnya gitu ya. Padahal kan tiap anak beda-beda gitu. Dan selalu menempatkan anak sebagai korban atau justru orang tuanya yang menempatkan diri orang tua sebagai korban terus. Jadi kalau Ya. kita bisa lihat polanya adalah ketika orang tua berantem. Salah satu orang tua, kamu salah gitu, nyalahin orang tua yang lain. Bapak atau ibu Hmm. nyalahin pasangannya. Hmm. Aku kan udah gini, 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 gini gitu. Gitu. Jadi kenapa misalnya kayak kenapa kamu nggak nelpon aku? Kenapa kamu nggak ngasih kabar ke aku? Itu kan udah menyalahkan kan. Gitu. Jadi seolah-olah dia adalah korban gitu. Padahal uh, ada kalimat lain yang lebih baik disampaikan dan menjadi contoh untuk anak-anak. Hmm. Karena orang tua dasarnya adalah contoh dan sumber belajarnya anak. Memang nggak ada sekolah parenting, Ya. tapi kalau kita mau, kita bisa gitu untuk cari banyak sekali sumber pengetahuan di era digital sekarang ini. Iya, apalagi sekarang di masa pandemi ini ya Kak, Mm-mm. orang tua sudah cukup banyak terbantu dengan kalau kita dulu sebelum pandemi, jangankan orang tua, saya aja sebagai mahasiswa psikologi, ya paling kita kalau mau kenal sama psikolog-psikolog lain dan dengerin perspektif dia tentang satu ilmu, harus ikut seminar yang tatap muka atau ya memang orang yang di sekitar kita dosen-dosen. Nah kalau sekarang kan udah seneng banget ya, udah banyak banget teknologi membantu banget. Dan untuk aku pribadi ini benar-benar mengupgrade diri yang tadinya per bulan mungkin 1%, sekarang dari segi keilmuan udah bisa sebulan 5%. Kan udah ini banget ya, udah sangat membantu banget. Iya sih. Nah kalau ini Kak, tadi kan ciri-ciri mungkin kalau kita lihatnya dari sudut pandang parentingnya, Mhm. bagaimana seorang, ya walaupun memang orang tua tidak ada pembelajaran untuk menjadi orang tua yang perfect itu seperti apa, Mhm. kalau dari ciri-ciri yang secara psikologis yang dirasakan oleh anggota keluarga untuk mengetahui bahwa oh aku berada dalam keluarga yang toksik nih, yang tidak sehat, keluarga yang tidak sehat, itu gimana melihatnya Kak? Oke, pertama kita amati dulu bahwa perasaan kita bisa merasa aman nggak di situ. Basicnya adalah balik lagi trust and attachment. Hmm. Kita bisa punya rasa kepercayaan dan kita punya attachment yang secure nggak di dalam keluarga. Begitu kita ngerasa kita nggak secure, kita nggak aman, itu udah tanda. Nah, tinggal nanti di breakdown lagi. Nggak amannya apa? Apakah kita merasa terintimidasi? Kita ngerasa dibully? Gitu ya. Atau kita ngerasa uh, kita tidak bisa berkembang di dalam suatu keluarga ini. Ya, kayak terperangkap gitu loh. Misalnya contoh nih, sesederhana anaknya mau upgrade, ya, tapi orang tuanya ngelarang, misalnya mau belajar musik tapi dilarang. Gitu. Hmm. Alasannya karena lagi nggak ada biaya misalnya. Tapi kan nggak ada biaya, anaknya juga bisa belajar lewat channel-channel YouTube, TikTok atau apalah segala macam sekarang udah banyak banget kan ya. Nah,
Tapi anaknya juga nggak difasilitasi untuk boleh. Kamu ngapain sih ngeliatin video buat musik terus? Mending kamu baca buku. Itu kan bertolak belakang dengan Iya, iya. keinginan anak gitu. Ya, atau sebaliknya, orang tuanya yang mau upgrade gitu. Anaknya yang rewel, yang nggak suka orang tuanya upgrade gitu. Itu juga ada. Misalnya orang tuanya mau kuliah lagi gitu. Ngapain sih ayah kuliah jauh-jauh gitu misalnya. Atau ada anggota keluarga yang lain gitu yang ada beberapa kondisi kan keluarga Indonesia nih masih tinggal satu rumah besar tapi banyak keluarga di situ. Ada Ya. berapa kepala keluarga. Nah, ini kan yang kompleks dibanding kalau kita tinggal nuclear family, keluarga inti aja, orang tua, anak. Tapi kalau masih ada orang tua, anak, terus ada nenek kakeknya, terus ada om tantenya, nah itu kan lebih kompleks lagi tuh. Jadi banyak sudut gitu, misalnya sering komentar pedes gitu. Terus ya yang tinggal di situ saling ngomongin gitu. Atau kompetisinya tuh bukan yang sehat secara keluarga, tetapi selalu bergesekan. Mau bikin humor tapi nanti ujungnya berantem. Itu kan udah bikin kita tadi balik basic trust-nya nggak ada, attachment secure-nya nggak ada, rasa percaya nggak ada, atau sering sering apa ya, sesederhana misalnya gini, sesama generasi orang tua, jadi orang tua, om, tante gitu ya. Generasinya ini kalau ngomong sama anak-anak sama sepupu, itu sama-sama yang saling jelekin gitu. Ya. Saling ketakutan. Ah, si ini gini-gini. Jadi bukannya memotivasi, eh si ini misalnya sepupunya siapa gitu ya. Itu gue deh dia cari beasiswa, dapat uang, biasa mandiri, apa semua sendiri gitu ya. Terus orang tuanya support banget, tuh kan berarti melihat dari sisi yang positif. Tapi ini ngomongin hal yang sama, tapi yang dibahas adalah sisi negatifnya terus. Ngapain kuliah jauh-jauh, nyape-nyapein diri, gitu kan? Jadi kan itu udah bikin kita nih yang anak yang ngerasa pengen berkembang di dalam keluarga itu, jadi ngerasa kok saya jadi susah ya untuk berkembang. Saya jadi takut untuk berkembang. Karena orang tua saya mungkin belum siap kalau saya berkembang. Gitu. Tapi Nah, itu pengaruh budaya juga nggak sih itu, Kak? pengaruh budaya rasanya ada pengaruh, tetapi lebih ke pengetahuan dan wawasan. Beda deh, orang yang berpengetahuan luas dan selalu mau berkembang sama Ya. yang ya udah deh ini tuh udah enak gitu. Ngapain sih gitu, punya mimpi jauh-jauh misalnya kayak Yohana gitu ya. Mau jadi psikolog gitu. Ngapain sih udah kan kamu udah lulus S1, kamu kerja aja di perusahaan langsung dapet duit gitu. Ngapain nyapain diri gitu kan. Nah, itu kan udah satu kondisi yang membuat kamu jadi stuck ya, macet nggak bisa berkembang lagi gitu. Jadi ciri-cirinya balik, yang utama adalah trust, attachmentnya secure. Kalau dua hal ini sudah nggak ada dirasakan lagi, cek apa yang kita rasakan. Apakah kita terintimidasi, kita ngerasa stuck, kita nggak bisa berkembang, kita ngerasa bahwa we are against the world gitu ya. Kok kita yang paling beda di dalam keluarga gitu, kita mau mengembangkan diri tapi keluarga sebaliknya itu juga bisa. Sama kita nggak punya jalinan ikatan emosional yang kuat sama antar keluarga. Ya, ya. Gitu. Apalagi mungkin kayak di kita ya, Kak, di Indonesia di beberapa suku banyak batasan yang memang seperti mungkin kita ngobrol mengenai hubungan dengan pasangan, pacaran deh sama orang tua, cerita kan kok kayak rasanya kurang etis, terus juga kayak makanya kita kayak mau mengedukasi tentang seks juga, pendidikan seksual dini di Indonesia kan juga sulit banget ya, kayak karena kita transfer ke orang tua pun
untuk mereka setuju untuk itu digalangkan juga masih belum seoke itu. Makanya tadi benar sih kalau yang kakak bilang, kembali ke ini ya, dari kognitifnya juga, pengetahuannya segimana. Tapi memang kalau yang aku lihat secara pribadi ya Kak, karena aku kan background dari keluarga yang sebenarnya pendidikan itu cukup diutamakan. Tapi memang upgrade diri di luar dari keluarga ketika masuk ke dalam family itu agak sulit untuk diadaptasikan. Jadi kok menjadi sesuatu yang aneh. Tahu apa sih kamu? Kamu anak, aku orang tua, kayak misalnya gitu. Walaupun tidak secara langsung disampaikan begitu, tapi kayak sudah ada posisi yang tidak bisa dilanggar. Jadi even kita keluar, kita tahu lebih dari apa yang keluarga kita lakukan dan kita berusaha menginformasikan bahwa ini kurang tepat. Tapi untuk diterima di dalam keluarga rasanya memang sangat sulit. Iya, betul ya Hana. Karena fungsi keluarga tadi adalah ada figur otoritas, orang tua sebagai figur otoritas yang menjaga, yang melindungi si keluarga ini, gitu ya. Jadi kalau anak berkembang di luar, ketika dia kembali ke rumah dan orang tuanya mengintimidasi, pasif agresif tadi ya, mau apa, kamu tahu apa tentang ini dan lain sebagainya, itu adalah tantangan untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dengan tepat? Iya. Itu pembelajaran lagi diri kita. Oh oke, orang tua saya masih sampai di situ. Oke, saya fokus di luar. Tapi kita jadi lebih tahu, paham lagi. Dan itu menjadi tantangan kita lagi untuk bagaimana kita bisa respect. Karena di dalam keluarga yang sehat selalu ada respect. Karena orang tua punya perannya, anak punya perannya. Nah seringkali yang bablas gitu ya, bablas, unhealthy, itu yang respectnya tidak ada. Jadi udah tabrak-tabrakan tuh. Bapaknya nggak respect ibunya, ibunya nggak respect bapaknya, orang tua nggak respect anak, anak nggak respect orang tua gitu. Nah itu tuh kelihatan sekali polanya. Sesederhana misalnya gini, setiap ada perbedaan pendapat, orang tuanya selalu berbeda pendapat di depan anak. Nggak ada yang saling menunjukkan bahwa oh iya, kamu benar, saya juga benar, pendapat kita berbeda. Boleh, gitu ya. Itu kan kebebasan berpendapat, udah oke. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulan dari perbedaan pendapat itu apa? Value yang mau ditanamkan. Terus anak ketika bersuara, kenapa? Gitu. Kenapa kamu punya pemikiran gitu? Justru orang tua perlu menggali lebih dalam. Apakah hasil proses belajar di sekolah atau anak melihat tayangan TV, iklan atau apapun ya yang ada di luar dari sekolah secara informal. Nah, itu artinya orang tua sudah menunjukkan ada respect, ada keinginan untuk mengetahui lebih lagi, menggali informasi dari anak. Nah, anak juga demikian. Oh, orang tua saya masih di level situ, belum mau untuk punya rasa penasaran yang lebih daripada saya. Katakanlah saya punya rasa penasaran udah di level 7 dari 10. Orang tua saya tuh masih di level 4. Gitu. Oh ya udah, oke, nggak apa-apa. Gitu kan. Mungkin nanti 1 tahun lagi orang tua kita akhirnya tertarik dengan informasi yang sebenarnya kita udah pernah bahas nih di tahun-tahun sebelumnya. Gitu ya. Terus kita ngerasa, ih, gemes deh. Dulu waktu gue ngomong sama si Babe gitu, dia gak peduli. Sekarang dia nanya-nanya gitu kan. Siapa sih yang ngomporin gitu kan. Nah itu berarti ada aha momennya untuk orang tua. Kita gunakan si aha momen itu untuk mengedukasi orang tua. Artinya sudah ada ketertarikannya. Tapi kita tidak memaksa, kita juga tidak marah. Dulu bukannya aku udah ini. Nah, kalau kita fokus sama kekesalan emosi kita udah unhealthy itu. Iya benar. Kadang yang paling sering yang diucapkan anak-anak atau orang rumah kan biasanya banyak yang mengeluhkan adalah ya kalau dibilangin sama orang luar dengerin, tapi kalau kita yang ngomongin nggak dengerin.
kalau ngobrol sama banyak teman ternyata pola-polanya juga banyak mirip seperti itu Kak. Jadi kayak ngasih informasi ya ke orang tua lah, anggap bapak atau ibunya tidak didengarkan. Tapi ketika ngomong sama orang, informasinya nih sama, diterima dengan baik. Jadi anak pun merasa tidak dihargai. Padahal mungkin kalau aku melihat adalah ya memang ego yang mencoba dipertahankan oleh orang tua sih ya. Jadi Benar. memang kuncinya yang kayak Kak Sam tadi bilang, bagaimana kita mengungkapkannya tanpa menghilangkan rasa respect-nya ya. Jadi orang tua tetap bisa dihargai walaupun ada sesuatu informasi yang kita berikan. Jadi tidak jadi sok tahu atau menggurui ya. Setuju sekali, Yohana. Oke, ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya di kolom pertanyaan. Ini sudah ada yang nanya nih, Mbak Lulu. Oke, ini sebenarnya ada di daftar pertanyaanku. Jadi aku coba keep dulu. Kak, penyebab dari tadi sebenarnya Kak Sam udah sempat ada sampaikan sedikit, tapi mungkin biar lebih mengerucut lagi. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab dari keluarga itu menjadi tidak sehat? Kalau kita lihat dari personalnya masing-masing ya, sebenarnya apa yang terjadi di dalam ini orang-orang yang di dalamnya itu? Oke, pertama kebiasaan. Ya, kebiasaannya menggampangkan. Gitu. Ah udah nanti deh. Ah udah biarin aja deh. Ah udah mau gimana ya? Ah udah gitu. Jadi akhirnya terjebak dalam pola yang negatif atau pola yang jelek. Gitu. Kemudian ketika disadari, oh iya ya gitu. Juga tidak ada upaya. Capek. Aduh, masa gue aja yang usaha, dia nggak usaha. Misalnya gitu kan. Gitu. Kemudian yang paling ironis adalah yang tidak menyadari. Gitu. Kalau tidak menyadari, kita tidak bisa menyudutkan karena dia belum tentu tahu, belum tentu sudah punya pengetahuan, wawasannya, gitu ya. Apakah ini hal yang tepat atau ini hal yang benar, gitu ya. Terkait juga latar belakang. Biasanya kalau orang tuanya terlalu sibuk banget, itu ya untuk mendapatkan informasi seputar tentang pengasuhan yang tepat dan lain sebagainya juga udah nggak ada waktunya, udah keburu capek gitu. Juga anak misalnya ada apa ya, udah banyak kan sekarang tuh yang generasi milenial, generasi apa yang setelah milenial itu dia merasa bahwa saya tuh udah tahu banyak informasi, jadi sok tahu sama orang tuanya gitu. Harus orang tuanya diceramahin, dimarahin sama anaknya. Nah itu juga nggak tepat gitu. Tapi ada rasa marah sebetulnya. Nah ini rasa marah yang terjebak yang ingin diekspresikan. Tapi cara mengekspresikannya yang ngomong aja gitu kan. Padahal tetap bagaimanapun kita masih levelnya anak, tetap harus respect. Kalau orang tua nggak bisa respect sama kita, paling nggak kita udah tahu ilmunya. Kalau kita respect sama diri kita dan kita respect sama orang lain, dalam jangka panjang kita akan semakin ketemu orang-orang yang bisa respect sama diri kita. Gitu. Kita kan nggak bisa mengubah orang tua kita. Gitu. Prinsipnya kan tetap locus of control. Kita sendiri yang mengelola dan merubah diri kita. Gitu. Jadi penyebabnya itu yang paling utama. Kalau yang lain kecil-kecilnya ya ada banyak lah ya. Misalnya kayak komunikasinya nggak lancar, nggak ada visi misi ke depan gitu ya dari awal membentuk keluarga, terus nggak ada briefing, nggak ada dikaji ulang lagi gitu ya. Kalau ibaratnya tuh membentuk keluarga tuh kayak membentuk bisnis gitu loh. Ya kita tuh harus ngomong, terus komunikasinya harus lancar. Kita misalnya udah menikah 10 tahun, 20 tahun, kita mau bawa kemana sih? Gitu, anak-anak udah gede ya, oh ternyata kita gini-gini gitu. Apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki lagi. Nah itu upgrade dirinya tuh di situ terus. Gitu, karena pernikahan itu kan sebenarnya penyesuaian diri. Nah keluarga itu juga penyesuaian diri disesuaikan dengan tren yang ada. Misal gini, sekarang kita menghadapi tren kan
kewalahan ya dengan media sosial atau dengan acara-acara TV misalnya gitu. Tapi kalau kita tetap nontonnya adalah acara TV yang itu-itu aja kan artinya kita tidak berusaha untuk keluar dari kewalahan kita. Mm-mm. Mm-mm. Sebaliknya kalau kita tahu oh, acara TV-nya itu, terus kita kewalahan dengan acara TV itu, kita cari informasi. Apa ya acara TV yang lebih bermanfaat? Kita ganti channel misalnya. Itu udah satu upgrade diri loh. Kita udah menghilangkan satu sumber stres kita. Kita ganti yang lebih edukatif, tayangannya lebih Iya, iya. baik, bisa membuat kita tertawa, atau banyak pemahaman manfaat lain untuk diri kita, gitu. Itu sederhana Kayak sekali. Mhm. kayak orang nonton itu ya Kak, apa sekarang yang aku nggak akan sebut sih dia siaran dari mana, cuman yang kayak sinetron yang banyak filmnya yang muter-muter tentang perceraian, terus nonton itu ngomel-ngomel, dan kita tahu Hmm. ini film nggak jelas, ini nggak benar begini-gini, tapi masih ditonton terus. Jadinya sebenarnya yang salah tayangannya atau kitanya, padahal kan harusnya kita yang memilih ya. Iya, itu dia Yohana. Iya, iya. Kalau yang aku dapet yang kalau tadi yang Kak Sam bilang itu sebenarnya siapa yang paham, siapa yang tahu, maka itu yang harusnya jadi pelopor perubahan itu ya. Kalau Mhm. yang dari yang Kak Iya. Sam barusan sampaikan, karena kita kayak tadi bilang, iya benar sih, kalau kita mau bilang kita bahasakan toxic family, eh, orang bilang ya keluargaku toxic family, maka yang dilakukan adalah siapa sih sumber toksiknya. Pasti Hmm. orang begitu ininya, siapa sumber toksik? Oke, tertuju pada satu orang mungkin. Lalu kita mendapatkan dan kita lihat bahwa ternyata sebenarnya dia tidak tahu sebenarnya kenapa dia Hmm. begitu, dan apakah dia sudah menyakiti orang lain, apakah tidak membuat apakah keluarga lain itu dibuat tidak nyaman oleh Mhm. dia. Mhm. Lalu intinya adalah dia sebenarnya tidak paham. Jadinya memang benar kalau kita menyalahkan atau kita mau mengevaluasi, kita kita ini ya Kak, coba kayak beberapa keluarga melakukan sidang biasanya gitu. Kalau kami Mhm. sidang, di sidang Mhm. siapa yang salah, komplain semua. Aku nggak suka diperlakukan begini, begini, begini. Tapi sebenarnya dia nggak paham karena mungkin ya memang tadi kayak Kak Sam katakan sudah polanya begitu, maka sebenarnya di kuncinya adalah di kita yang sudah ngerti ya, sudah Betul. paham dan mentransfernya bagaimana. Mhm. Ya, nah dalam situasi family kita nggak bisa Mm-mm. menyalahkan satu orang tunggal, Ya, gitu. Karena semuanya saling terkait nih, sama kayak pasangan. Pasangan itu gitu. misalnya sampai bercerai nggak mungkin salah satu, pasti dua-duanya Mm-mm. salah. Ada Mm-mm. kontribusinya, tapi Mm-mm. berapa persen. Nah, di dalam keluarga kontribusinya juga selalu ada. Kontribusi hal yang positif, hal yang negatif. Karena namanya manusia, setiap satu anggota keluarga itu pasti punya kontribusi di dalam organisasi yang kita sebut keluarga ini. Mm. Nah, ketika di terapi keluarga, poin utamanya adalah bagaimana kita melihat potensi yang paling unggul, potensi positif yang ada dalam setiap anggota keluarga. Fokusnya di situ. Kita nggak melihat bahwa uh, oh kamu yang salah, kita nggak pointing dia seperti itu. Kita melihat oh si anak yang ketiga punya kemampuan analisa yang lebih kuat, dia diam di keluarga tapi dia Mm-mm. paham kekurangan dari masing-masing anggota keluarga yang lain. Anak yang kedua gitu, dia tuh paling santai, dia nggak mempedulikan mau ada berantem, mau ada apa, dia berprestasi aja misalnya gitu ya. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal itu. Kenapa dia bisa tidak terpengaruh? Nah itu kan yang perlu kita pertanyakan. Jadi kekuatan dia. Anak yang pertama Mm-mm. paling vokal, komplain aja misalnya gitu. Tapi positifnya dari anak yang pertama apa? Dia mau selalu ada perubahan. Dia mau Mm. keluarganya dinamis. Sehingga yang bisa menjadi pelopor atau menjadi leadernya adalah si anak pertama. Nah, si anak pertama perlu bekerja sama sama anak ketiga. Apakah si kakak beradik 1 dan 3 ini, yang satu punya leadership, yang satu punya analisa kan? Jadi yang satu Mm. mimpin, yang satu jadi penasehat gitu loh.
Yang anak tengah cuman ikutin aja, enggak, ntar kamu begini ya, kan kamu paling paling cuek tuh sama orang tua misalnya gitu kan. Kalau kamu yang ngasih tahu pas orang tua marah-marah kan kamu juga nggak sakit hati misalnya gitu. Nah caranya tuh kira-kira seperti itu. Nggak dalam setiap keluarga seperti itu ya. Cuma ini salah satu contoh yang bisa dilakukan. Jadi melihat satu keunggulan yang ada dalam setiap anggota keluarga. Nanti ibunya punya keunggulan apa, bapaknya punya keunggulan apa. Biarpun bapaknya suka marah-marah atau ibunya suka ngomong nggak berhenti gitu ya, ngoceh aja terus gitu. Tapi pasti ada keunggulannya apa. Nah, kita berfokus dengan keunggulan yang dimiliki untuk bisa membuat keluarga ini menjadi lebih harmonis dan sehat. Oke, ini ada pertanyaan nih. Di keluarga Batak rata-rata begitu Kak? Gimana Kak? Kata Esta bertanya. Kayaknya ini tadi yang setelah ngomongin ini ya, sidang yang biasanya yang kayak ada figur otoritas. Mungkin Kak Sam mau merespon? Iya, aku merespon tidak mengacu pada suku ya. Jadi aku merespon yang berkaitan dengan sidang. Tadi yang aku bilang bahwa ada briefing, ada evaluasi, bahwa jangka panjangnya visi misinya itu keluarga mau dibawa kemana, sudah sampai di mana, gitu. Jadi ini adalah satu langkah yang dilakukan dari setiap keluarga yang memiliki pola kita sidang, gitu. Jadi evaluasi kan, itu membuat kita satu sisi yang di sidang pasti ngerasa sebel banget deh. Tapi itu untuk pengembangan diri dia juga kan. Ketika dia nanti keluar di luar, dia udah bisa bawa nama baik keluarganya dia. Bendera keluarganya dia yang bawa loh. Gitu. Nama keluarga yang dia pakai. Ini yang mengembangkan diri dia lagi. Nah, sisinya adalah tantangannya nih. Kalau sampai keluarga berani memberikan sidang seperti itu, ada upaya untuk selalu menjaga kualitas dari setiap personilnya. Tapi ya pada saat melakukannya pasti nggak suka banget karena dikritik. Kok keluarga isinya kritik aja sih gitu, nggak ada apresiasi, nggak ada sayang, ada apa gitu kan. Maka yang perlu dioptimalkan adalah, ayo dong ada rasa sayangnya, sidangnya jangan yang jelek terus. Tapi sesekali sidangnya yang bagus, kasih apresiasi, kasih pembahasan yang positif, evaluasinya kita fokus sama yang positif yuk. Kita ubah polanya. Kita tidak lagi fokus dengan hal yang negatif, tapi kita fokus dengan hal yang positif. Nah, fokus dengan hal yang positif berarti mengacu pada pendekatan psikologi positif. Ya, nah ini yang kita fokuskan di sini. Oh, oke. Kita melihat bahwa ada keinginan, ada rasa yang ingin dikembangkan di dalam keluarga untuk mulai sidang hal-hal yang positif, memberikan apresiasi lebih, memberikan masukan bukan kritikan, gitu. Dan adil, gitu. Semuanya boleh ngomong, semuanya boleh menyampaikan pendapat. Anak boleh nyampein untuk orang tuanya, orang tua boleh sampaikan juga ke anak, sebaliknya gitu. Tapi memang mungkin dari segi bahasa juga pemaknaan kata sidang juga cukup menakutkan ya Kak. Jadi kalau aku sendiri berpikir harusnya karena aku dari keluarga Batak, emang bahasa sidang itu sangat umum. Jadi semua orang tahu. Oke, misalnya kayak aku membuat satu kesalahan nih, baru nanti ngelapor sama teman-teman, gue habis disidang nih sama keluarga nih. Jadi aku nggak tahu sih kalau di budaya lain, cuman kalau di Batak memang seperti itu. Cuma alangkah baiknya mungkin kalau ditukar jadinya diskusi keluarga. Karena kalau kita sidang udah pasti kita yang jadi tersangkanya, kita yang akan dipojokkan, dihakimi oleh mereka, dan ya dibayangkan ya kayak dikeroyok ya, 1 lawan berapa, udah pasti ya kita benar pun tertekan sudah pasti. Nah jadinya jarang malah Kak yang di sidang itu mendatangkan kebaikan. Setelah itu malah biasanya setelah sidang banyak yang jadinya perpecahan. Jadi mungkin itu yang membuat untuk di beberapa kayak Batak mungkin itu jadinya maknanya negatif, karena untuk orang yang di sidang jadi menghindar
untuk Mhm. membahas kasus itu, tapi mungkin orang-orang yang seperti kita yang mungkin sudah paham dan memang kalau ada tradisi di dalam keluarga mungkin walaupun mau tetap dilakukan kita buat perubahan dengan cara yang smooth tanpa mengubah Mhm. maknanya ya Kak. Betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan, gimana caranya agar menjadi anak yang tanggung walaupun dari kecil tidak punya figur ayah? Oh, yang bertanggung jawab walaupun tidak memiliki figur ayah sedari kecil, Kak. Oke. Kalau berkaitan dengan tanggung jawab, itu tidak ada kaitannya figur ayah atau enggak. Tapi bagaimana misalnya gini, ketika kamu bangun tidur, kamu merapikan tempat tidurmu. Itu udah satu poin tanggung jawab. Ya. Ketika kamu, uh, ini sebelum corona ya, atau nanti setelah corona kita punya kehidupan Mm-mm. normal kita lagi, ketika kamu berangkat sekolah, kamu bawa apa aja, kamu pulang juga bawa yang sama. Gitu, jangan sampai pensilnya hilang, penghapusnya hilang, yang kecil-kecil, gitu kan. Atau kamu uang, penggunaan uang, kamu catat. Saya seminggu tuh menghabiskan 50.000 tuh untuk apa aja. Itu udah tanggung jawab. Gitu. Dan itu dilatih. Gitu. Walaupun nggak ada figur ayah, tetap bisa kok. Gitu. Terus, kalaupun anak-anak ya, kenapa kalau kita fokus sama anak-anak, dilatihnya tuh lebih mudah daripada orang dewasa. Karena mereka kan masih dalam proses perkembangan gitu ya, dan mereka Mm-mm. asal kita ngasih taunya bisa logis, mereka akan mau gitu ya, tahu ada motivasinya. Tapi kalau orang dewasa diubah itu lebih banyak rasionalisasi. Mm. Jadi ngeyelnya egonya tuh karena dia punya rasionalisasi. Ah ya udah tahu kok gini, tapi nggak dikerjain, udah tahu aja. Mm. Jadi sebatas sudah tahu tapi tidak mau. Mm-mm. Oke. Untuk ini sendiri Kak, cara mengatasi kalau kita memang merasa bahwa setelah tadi dipaparkan oleh Kak Sam, ternyata kayaknya aku eh, bagian dari keluarga yang tidak sehat nih. Langkah Mhm. awal mungkin untuk memulai mengatasinya bagaimana? Pertama kita identifikasi dulu. Kalau kita sudah menyadari, kita identifikasi apa sih gitu yang paling mengganggu, ya. Yang mau kita maafkan supaya tidak menjadi burden dalam hidup kita tuh apa? Karena seringkali kita jadi nggak bisa move on untuk melanjutkan hidup kita karena kita masih ada perasaan-perasaan yang mengganjal. Jadi selalu ingetnya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Maka kenapa kalau kita memaafkan itu sebagai proses pembelajaran kita dalam kehidupan ya, kita kan nggak mungkin lah kita tuh hidupnya baik mulus tuh nggak mungkin gitu kan. Kita kayak nano-nano kan gitu. Ada asam, manis, asin gitu. Ya semua tuh kita rasain dalam kehidupan ini. Dan apa yang terjadi pada saat kita menjadi anak itu jadi proses pembelajaran kita. Tapi ketika kita sudah menjadi orang yang dewasa, kita berhak menentukan hidup kita. Mau terus berpikir dan punya defense mechanism, pertahanan diri, Mm-mm. yang sama seperti kita waktu anak-anak, yang childish, atau kita ubah, kita bertransformasi sesuai dengan kebutuhan usia kita saat ini. Kalau kita udah dewasa, udah 30 ke atas ya, layaknya orang 30 ke atas tuh gimana sih? Mm-mm. Itu. Ya kalau nggak tahu panduannya cari tahu. Baca Ya. dulu, kalau kurang cek ke psikolog, psikiater, tenaga profesional yang bisa mendampingi gitu. Mm-mm. Untuk menjadi orang dewasa gimana sih? Jadi kita reparenting ourselves lagi. Ya. Kita mengedukasi diri kita lagi untuk melakukan transformasi itu. Nah, begitu kita sudah ada di tahap tadi ya, udah identifikasi, udah tahu, kita mengedukasi, kita cari sumber-sumbernya semua gitu. Kita masuk ke dalam fase, ayo mau kita jalanin nggak tahapan-tahapan yang sudah kita ketahui itu. Karena kebutuhan orang kan beda-beda ya. Mm-mm. Gitu. Setelah kita mau, oke, prosesnya. Wah, itu kan pasti sakit ya.
maju mundur, naik turun gitu. Tapi saya mau gitu. Kalau kita perlu berproses 1 tahun, ya berproses. Kalau kita perlu berproses 5 tahun, kita berproses. Kalau kita perlu berproses ternyata seumur hidup kita, ya berproses lah. Karena itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Kadarnya kayak yang Yohana bilang di awal. Bulan ini bisa mengedukasi diri 1%. Bulan depan bisa 5%. Tahun depan naik jadi 10%. Tapi itu jangka panjang. Gitu. Nah, barulah kita mulai merasakan diri kita bertransformasi. Kalau sudah dilihat misalnya dalam waktu 10 tahun, oh ternyata kita tuh beda ya. Dulu tuh aku suka marah-marah waktu remaja gitu. Sekarang umurku udah 25 tahun. Ternyata aku bisa ya menahan marahku. Aku sekarang bisa punya pengelolaan rasa marah yang lebih baik. Ternyata punya manfaatnya bagus sekali dalam pekerjaan. Begitu ada kolega yang ngeselin tuh, aku cuma tarik nafas aja. Terus aku ketawa-ketawa. Aku tidak lagi merasa terintimidasi oleh kolega yang menyebalkan. Fokus lagi sama kerjaan. Itu kan prosesnya kalau 25 tahun, 10 tahun berarti dari umur 15 dia berproses. Ya kan? Tapi kalau kamu berproses misalnya, ya nih anger management. Oke, dilatih sama psikolog 12 sesi 3 bulan tuh berarti kan. Ada perubahannya, udah stabil. Oke, dilepaskan, terminasi sama psikolog. Terus 1 tahun ke depan kumat. Ya iyalah kan namanya ada relapse. Orang yang berubah dalam transformasinya 10 tahun itu masa dia nggak ada relapse, pasti ada relapse-nya. Cuma kayak kurs saham gitu loh. Ada naik turunnya tapi grafiknya selalu naik karena sudah ada keinginan. Orang kalau sudah ada keinginan akan melakukan apapun untuk memperjuangkan pencapaiannya dia. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan, mau kita sadarkan kayak gimana, orang punya timeline-nya masing-masing. Kita nggak bisa paksa. Kita masih ngasih edukasi terus, kita ngasih edukasi terus gitu kan. Tapi dari sekian puluh juta atau ratus juta manusia di muka bumi ini yang mendapatkan edukasi tentang ini, berapa persen sih yang akhirnya punya ngerasa oke, timelineku sekarang nih untuk melakukan transformasi, ya kan? Atau masih ada di tahap denial dulu, enggak? Atau rasionalisasi terus, iya aku udah tahu kok, gitu, butuh ini, gitu. Tapi belum ada keinginan. Nih kebetulan tadi Kak Sam menyampaikan tentang perubahan dan profesional ke profesional. Ini ada yang nanya, bisa menjamin nggak merubah diri kalau kita datang ke psikolog? Satu-satunya orang yang bisa menjamin perubahan diri kamu adalah diri kamu sendiri. Psikolog itu tidak bertugas untuk mengubah diri kamu, karena psikolog itu bukan Tuhan, bukan juga dokter bedah kecantikan gitu ya, enggak, bukan gitu. Cuma maksudnya adalah ada orang yang bisa memonitor gitu ya proses perkembangan diri kamu. Jadi kalau pergi ke psikolog itu, psikolog akan tanya, 1, keluhannya apa? 2, harapannya apa? 3, setelah psikolognya tahu 2 hal ini, akan memberikan beberapa alternatif pilihan yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhannya. Kamu misalnya mau anger management gitu kan, perubahannya 1 aja deh, anger management. Oke, nih latihan untuk punya anger management yang lebih baik itu butuh berapa sesi, caranya dengan apa misalnya gitu. Kamu bersedia atau enggak misalnya, ternyata bersedia. Nah ketika bersedia, diikuti itu semua secara konsisten, ada komitmennya karena ada kontrak yang terjadi ya. Kalau ada komitmen, ada konsistensi, pasti ada perubahan. Kalau dirasa berat, kan kamu konsultasikan lagi sama psikolog ya. Saya ngerasa berat nih, gitu. Di dalam diri saya masih ada ini. Makanya kenapa pergi ke psikolog itu, kita benar-benar membuka topeng kita semuanya.
Kita jadi Mm-mm. diri kita, apa yang kita rasakan. Kalau nonton serial Lucifer nggak? Enggak, Kak. Nah, nonton deh, itu ada Hmm. percakapan sama psikolog gitu di serial itu gitu ya. Hmm. Nah, Hmm. Lucifernya kan selalu nanya dengan pertanyaan what is your desire gitu. Nah. Nah, itu yang kita perlu selalu tahu, desire kita tuh apa. Hmm. Nah, kalau mau tahu gambarannya pergi ke psikolog kayak gimana, nonton deh serial itu karena banyak sekali. Scene-nya yang sama psikolog tuh ada banyak sekali gitu. Pertanyaannya psikolog apa, cara jawabnya, cara ngejelasinnya Nah. gitu. Dan kadang bikin kita jadi punya insight yang Hmm. oke gitu. Untuk bisa membuat kita tuh jadi lebih terkoneksi dengan diri kita dan dengan orang-orang di sekitar kita. Hmm. Jadi perubahannya tuh bukan drastis gitu, oh pengen langsung gitu. Enggak, ada prosesnya. Oke, ini ada pertanyaan. Sebenarnya banyak banget ini pertanyaan, Kak. Tapi sepertinya karena waktu kita sudah menghabis, mungkin aku ambil satu pertanyaan terakhir. Sebentar. Nggak terasa ya, ternyata Hmm. udah mau 1 jam. Iya, udah. Iya, udah mau tujuh. Kak, kalau dalam keluarga besar ada toxic atau unhealthy yang dibicarakan tadi oleh Kak Sam, yaitu saling ngomongin. Kalau kita ada di posisi itu, bagaimana yang harus kita lakukan? Apa lebih baik hanya mendengarkan saja? Hmm, maunya apa? Pertama kita harus tahu maunya kita dulu. Maunya apa? Kalau kita mau ada perubahan yang baik, ya kita lakukan perubahannya dari dalam diri kita dulu. Bukan kita Hmm. cuma mendengarkan saja, gitu. Tapi apapun kondisi yang terjadi di dalam keluarga kita, baik itu toxic atau unhealthy gitu ya. Kita selalu punya satu keyakinan kalau kita berproses dengan diri kita, paling nggak kita sudah menyelamatkan diri kita. Gitu. Jadi kalau ada 5 anggota keluarga, paling nggak 1 orang selamat. Dengan kamu menyelamatkan diri kamu, kamu akan menyelamatkan 6 generasi ke bawah yang ada Ah. dalam garis generasi kamu. Gitu. Ya. Nanti katakan lagi nih, kamu sekarang menyelamatkan diri kamu punya anak, ya. Ini yang lain, kakak atau adik kamu, 2 orang yang lain juga berproses gitu. Menikah, punya anak gitu ya. Tapi mereka kan tetap nih membawa efek-efek yang lalu yang belum diproses. Punya anak kan. Nah, anak ini kan bermain di antara persepupuan. Hmm. Ketika kamu sudah sehat, kamu mengajarkan anak kamu ternyata deket sama sepupu-sepupu yang lain. Anak kamu itu kan bisa jadi agen perubahan untuk persepupuan, Ya. ya kan? Ternyata si sepupu ini yang misalnya jumlah sepupunya ada 5 gitu ya. 2 dari 5 itu mau berubah, itu udah menyelamatkan generasi lagi di bawah. Yang 3 ya nggak Ya. apa-apa, memang begitu. Gitu. Hmm. Kita nggak bisa mengharapkan semuanya harus berubah, karena dunia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ya. Ada timelinenya masing-masing. Oke. Sepertinya kita sudah harus menyudahi obrolan kita, Kak. Padahal ini sebenarnya banyak banget pertanyaan dari teman-teman mungkin yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Kami mohon maaf. Mungkin bisa ini ya, DM atau chat atau mungkin komen di beberapa postingan Kak Sam. Aku lihat banyak postingan yang mungkin relate dengan kondisi teman-teman. Jadi boleh mungkin langsung kontak Kak Sam atau nanti chat di IG Live. Aku akan simpan di IG Live-nya Ruang Berproses. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah menonton. Makasih Kak Sam sudah menyediakan waktunya untuk sharing dengan kita. Ya, terima kasih Yohana dan Ruang Proses sudah mengundang saya untuk ikut IG Live Toxic Family ini yang selalu Ya, menjadi Kak. topik yang hangat. Ya, oke. Okay. Terima Terima kasih kasih Kak, juga sehat untuk semua yang selalu. nonton. Sehat-sehat buat Yohana, buat semua tim Ruang Berproses dan semua teman-teman yang nonton hari ini. Take care. Oke, ya.
Iya Kak, thank you. Mudah-mudahan nggak kapok ya, nanti diundang di ruang berproses lagi Kak. Siap. Oke, ya Kak, sampai bertemu lagi. Bye. Bye.